Ada satu mata uang digital yang tidak dibuat oleh negara manapun, namun mengelola lebih banyak uang daripada banyak bank sentral dunia. Kita tidak sedang membicarakan Bitcoin, apalagi soal utopia desentralisasi. Kita bahas tentang Tether, sebuah stablecoin dengan nilai peredaran lebih dari 127 miliar dolar US yang kini bahkan menjadi salah satu pemegang surat utang pemerintah Amerika Serikat terbesar. Dalam video ini, kamu akan memahami mengapa keberadaan Tether dianggap ancaman langsung terhadap kedaulatan moneter global. Bagaimana cara Tether menghadapi tekanan hukum dari Eropa dan Amerika Serikat, dan apakah ini bisa menjadi awal dari bank sentral terdesentralisasi pertama di dunia. Selamat datang di Rankia. Jika kamu baru di channel ini, yuk subscribe channel ini dan kunjungi website kami di rankia.id. Ketika orang membicarakan kripto dan kekuatan finansial, kebanyakan langsung berpikir tentang Bitcoin atau mungkin Ethereum. Tapi kenyataannya, keduanya tidak seaktif Tether dalam kehidupan sehari-hari di ekosistem kripto seperti Tether. Tether adalah mata uang digital yang nyaris tidak dikenal di luar industri kripto. Tapi faktanya, aset kripto ini memproses volume transaksi lebih besar dari gabungan Bitcoin dan Ethereum. Tether merupakan stablecoin, yaitu jenis kripto yang dirancang untuk mempertahankan nilai yang stabil. Dalam hal ini, Tether dipatok pada dolar US. Artinya satu Tether USDT secara teori setara dengan 1 dolar US. Saya bilang secara teori, karena seluruh model Tether didasarkan pada janji. Setiap token USDT yang diterbitkan harus didukung oleh cadangan dolar atau aset setara lainnya. Kedengarannya sederhana, tapi perannya jauh lebih besar daripada sekedar menjaga nilai tukar. Exchange, trader, dan perusahaan funds menggunakannya sebagai uang digital. Tether menjadi jembatan sempurna untuk berpindah antar kripto tanpa harus kembali ke sistem perbankan tradisional. Dan hal inilah yang mulai membuat bank sentral di seluruh dunia waspada. Kita tidak sedang membicarakan ide kecil atau proyek eksperimental. Ini adalah infrastruktur finansial swasta yang tidak diatur seperti bank. Namun saat ini mengelola likuiditas lebih besar daripada banyak mata uang resmi negara. Semua itu dilakukan tanpa melewati sistem perbankan antar negara, tanpa perlu meminta izin dan tidak mengikuti aturan mereka. Dari sinilah muncul berbagai pertanyaan. Apakah semua USDT benar-benar memiliki cadangan nyata? Di mana cadangan itu disimpan? Siapa yang menjaganya? Siapa yang mengauditnya? Dan pertanyaan yang paling tidak nyaman bagi pemerintah, apakah regulasi dibuat karena Tether berisiko bagi stabilitas keuangan global atau karena bisa menjadi pesaing langsung monopoli moneter negara? Itulah pertanyaan yang banyak pihak tidak ingin jawab. Kalau hanya melihat sekilas, Tether mungkin tampak seperti startup fintech sukses lainnya. Tapi mari kita lihat dalam konteks yang lebih besar. Tether tidak sekadar menerbitkan stablecoin. Dalam praktiknya, Tether menciptakan dan menghancurkan uang digital, persis seperti bank sentral yang mencetak dan menarik uang fiat dari peredaran. Setiap kali seseorang menyetor dolar dan menerima USDT, Tether menciptakan token baru. Dan setiap kali token itu ditebus kembali menjadi dolar, Tether membakar token tersebut. Artinya menghapusnya dari sirkulasi. Mekanisme ini, meskipun tampak teknis, sangat penting untuk memahami kekuatan sebenarnya di balik Tether. Menurut laporan cadangan Reserve Report, kuartal kedua tahun 2025, Tether memiliki lebih dari 127 miliar dolar US dalam bentuk USDT yang beredar. Dan berikut fakta kuncinya. Lebih dari 80% dari cadangan tersebut diinvestasikan dalam surat utang pemerintah US, terutama obligasi treasury jangka pendek. Itu menjadikan Tether sebagai salah satu pembeli surat utang US terbesar di dunia, hanya kalah dari negara-negara seperti Jepang dan China. Jika dibandingkan dengan bank sentral, posisi Tether akan masuk dalam 20 besar dunia, lebih besar dari bank sentral Swiss atau Kanada.
Dan semua itu dicapai tanpa perlu menjadi bank sentral, tanpa dipilih siapapun, tanpa menjawab kepada parlemen atau lembaga publik manapun. Skala kekuatan inilah bukan sekadar asal-usul kriptonya yang membuat regulator khawatir. Karena jika sistem sebesar ini gagal, dampaknya tidak hanya menghantam dunia kripto, tapi juga bisa mengguncang sistem keuangan global. Namun jika tidak gagal dan terus tumbuh, peran apa yang akan dimainkan Tether dalam sistem moneter internasional? Itulah yang tidak ingin dicari tahu oleh banyak bank sentral. Reaksi pemerintah pun bermunculan, meski dengan pendekatan yang berbeda. Amerika Serikat dan Uni Eropa mengambil dua strategi yang sama sekali bertolak belakang dalam menghadapi Tether. Di Amerika Serikat, pendekatannya bersifat pragmatis. Kalau tidak bisa menghentikannya, bekerjalah sama mereka, tapi dengan aturan kami. Ini ditegaskan melalui Genius Act 2025. Apa itu Genius Act? Genius Act adalah undang-undang di Amerika Serikat yang secara khusus mengatur penerbitan dan pengelolaan payment stablecoin atau stablecoin pembayaran. Undang-undang ini mewajibkan seluruh stablecoin memiliki cadangan 100% dalam bentuk tunai atau obligasi treasury bertenor kurang dari 93 hari, disimpan di dalam negeri dan diaudit secara publik. Selain itu, mereka juga harus mematuhi aturan anti pencucian uang atau anti money laundering laws dan sanksi internasional. Singkatnya, kalau mau bermain, mainlah dengan aturan kami. Tapi selama itu, mereka tetap diizinkan beroperasi asalkan membeli surat utang US. Langkah ini bukan hanya mengatur Tether, tapi juga membantu pemerintah US menjual obligasi dan menekan biaya pendanaan negara. Sementara itu, Eropa bersikap jauh lebih keras. Dengan diberlakukannya regulasi MiCA, persyaratan untuk beroperasi di pasar Eropa kini begitu ketat hingga secara praktik membuat Tether sulit beroperasi di wilayah tersebut. Pertama, MiCA mensyaratkan bahwa penerbit stablecoin harus memiliki kantor terdaftar di Uni Eropa agar dapat menawarkan atau mencatatkan token mereka di bursa Eropa. Tether yang berbasis di British Virgin Islands untuk menghindari pengawasan langsung dari European Union, tidak termasuk dalam kategori ini dan belum memperoleh lisensi penerbitan stablecoin di bawah MiCA. Selain itu, regulasi tersebut mewajibkan cadangan stablecoin disimpan sebagian besar di bank-bank yang berlokasi di Eropa, serta diaudit secara berkala dengan transparansi tinggi. Dua hal yang saat ini belum sepenuhnya dipenuhi oleh Tether sesuai standar MiCA. Dan yang paling menentukan, setiap stablecoin dengan lebih dari 10 juta pengguna atau lebih dari 5 miliar euro beredar akan dikategorikan sebagai signifikan, yang berarti wajib memenuhi syarat modal, tata kelola, dan pengawasan ekstra ketat. Tether tidak bisa memenuhi semua itu tanpa merombak total model bisnisnya. Dengan kata lain, beroperasi di Eropa berarti Tether harus membatasi skala bisnisnya dan kehilangan keunggulan kompetitifnya. Karena itu, banyak exchange Eropa mulai membatasi, menghentikan bahkan menghapus USDT dari daftar perdagangan. Bukan karena dipaksa secara hukum, tapi untuk menghindari perhatian regulator. Lalu apa respon Tether? Langkah yang tidak banyak diprediksi. Meluncurkan koin baru bernama USAT, versi yang sepenuhnya patuh terhadap Genius Act. Nah, USAT memiliki cadangan lokal di US, aset berupa obligasi treasury, teraudit secara publik, dan seluruh operasional di bawah yurisdiksi Amerika Serikat. Strateginya jelas, USDT tetap menjadi produk global, lebih bebas, lebih agresif, menyasar pasar negara berkembang. USAT menjadi versi terregulasi dan berbasis di US agar tidak kehilangan pangsa di pasar keuangan terbesar di dunia. Pada akhirnya, pertanyaan bukan lagi apakah Tether bersaing dengan bank sentral, tapi apakah Tether sedang menjadi salah satunya. Dalam waktu kurang dari 1 dekade, Tether telah berkembang dari eksperimen kecil menjadi penerbit uang digital terbesar di dunia, memiliki aset lebih banyak daripada Bank of Canada dan pengaruh lebih besar
daripada banyak mata uang nasional. Dan sementara sebagian pihak menyerukan pelarangannya, pemerintah lain justru menjual surat utang kepada Tether demi tetap ikut bermain dalam permainan ini. Jangan lupa klik subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.